Selamat pagi. Sebelum kita bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan, coba berikan senyum yang paling baik di bulan Desember ke kanan kirinya dan bilang ke kanan kirinya dengan tulus hati ya, bilang welcome to JKI Mawar Sharon ya. Selamat datang di JKI Mawar Sharon. Ayo semua yang menyaksikan juga memberikan salam yang paling hangat. Toleh ke kanan kirinya, say hi, pastikan tidak ada orang yang merasa asing. Kasih salam, sudah? Sudah belum? Sekali lagi ya, sekali lagi, berikan senyum yang paling hangat, bilang toleh ke kanan dan ke kirinya, tolong ya, terutama kalau ada orang baru, kasih salam, welcome to JKI Mawar Sharon. Come on, yes. Selamat pagi sekali lagi, saya percaya setiap kita diberkati oleh teman-teman yang melayani pada pagi hari ini, amin. Well, thank you so much untuk teman-teman yang melayani pagi hari ini. Pagi hari ini saya ingin kita belajar bersama-sama tentang karakter Tuhan. Karena di bulan Natal kita menyambut kehadiran Tuhan di dunia ini. Minggu lalu kita belajar bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang sekali dia berjanji, dia tidak bisa bohong. Pagi hari ini kita mau belajar sisi yang lain dari Tuhan, tapi masih berkenaan dengan pribadi Tuhan yang begitu luar biasa dan begitu baik di dalam kehidupan kita. Saya ingin menyatakan bahwa Tuhan itu selalu baik dalam kehidupan kita. Dan dia selalu konsisten dari sejak kita mengenal dia. Jadi Tuhan tidak pernah berubah, amin Bapak Ibu. Oleh karena itu pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat ke perjanjian lama. Karena biasanya bulan Desember kita banyak membahas tentang Natal. Nanti Bapak Ibu bisa menunggu di minggu-minggu berikutnya. Tapi pagi hari ini saya ingin menunjukkan karakter Tuhan, bagaimana Tuhan itu begitu konsisten. Tuhan yang kita kenal, Tuhan Yesus Kristus itu dia tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu sekarang pagi hari ini kita mau belajar dari sebuah perikop di dalam Bilangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-26. Ini yang disebut dengan Aaronic Blessing, atau mungkin Bapak Ibu kenal ada sebuah lagu namanya The Blessing by Elevation. Ini yang menjadi inspirasi dari lagu ini. Dari berkat yang kita sudah sering dengar pastinya, saya percaya ini sering diucapkan pada waktu akhir ibadah, pada waktu kita berpisah, seringkali dipakai dan dikutip. Dan pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama apa yang kita bisa dapatkan dari the blessing atau apa yang jadi berkat itu di dalam kehidupan ini buat kita semua. Sebelum saya lanjut, saya mau anjurkan Bapak Ibu, kalau bisa akan lebih baik kalau Bapak Ibu mengambil waktu untuk mencatat poin-poinnya dan ayat-ayatnya. Cuma 3 ayat, tapi kalau Bapak Ibu bisa mencatat dan memperhatikan, itu akan jauh lebih menjadi berkat dalam kehidupan kita. Yang kedua, saya minta Bapak Ibu untuk buka Alkitab saudara. Jadi jangan melihat layar saja, tapi coba lihat, karena dari lihat Alkitab Bapak Ibu bisa melihatnya secara keseluruhan. Kalau di sini poinnya akan keluar satu persatu, jadi Bapak Ibu akan lupa poin sebelumnya. Tapi kalau di Alkitab, Bapak Ibu bisa melihat secara keseluruhan. Jadi mari sama-sama buka Bilangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-26. Sudah buka, sudah temukan? Di Alkitab masing-masing, jangan lupa mencatat dimanapun, gak apa-apa ya, di HP, di buku, di baju juga boleh ya. Coba bilang ke kanan kirinya, asal jangan di baju saya. Asal jangan di baju saya, oke? Di baju masing-masing ya. Mari kita akan baca 3 ayat ini yang begitu luar biasa. Mari kita baca dalam hitungan
Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu jangan tutup Alkitabnya, coba perhatikan. Dari 3 ayat itu ada berapa bagian kata Tuhan diulang. Kalau saya perhatikan Alkitab saya, paling tidak ada 3 kali Tuhan mengulang kata, firman Tuhan mengulang kata Tuhan. Jadi bagian per bagian ini mari kita perhatikan. Yang pertama adalah Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Yang pertama, kalau saudara mencatat, ini bicara mengenai berkat dan perlindungan Tuhan. Ayat 24 ini menyatakan bahwa Tuhan adalah sumber berkat. Sama-sama katakan, sumber berkat. Kalau sumber berkat itu artinya seluruh yang kita butuhkan berasal dari Tuhan. Jadi tidak ada sumber yang lain. Orang lain bisa memberkati kita, bisa memberi sesuatu kepada kita. Tapi kita percaya bahwa apapun yang orang lain lakukan kepada kita, sumbernya adalah Tuhan. Itu konsepnya, oke? Jadi berkat materi, spiritual, hubungan dan apapun bahkan yang bersifat kekal, pengenalan akan Tuhan, itu berasal dari Tuhan. Yakobus 1 ayat 7 mengatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Firman Tuhan mengatakan semua hal yang baik dan sempurna datangnya dari atas. Tidak ada sumber lain selain Tuhan sendiri dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah ayat ini berkata, Tuhan adalah perlindungan kita. Perlindungan itu bicara mengenai mengawasi dan menjaga kita dari bahaya. Mengawasi dan menjaga kita dari bahaya. Pasti, kalau kita bicara perlindungan berarti ada sesuatu yang bisa membahayakan kita. Mazmur 121 ayat 7-8 berkata seperti ini, Tuhan akan menjaga kita terhadap segala kecelakaan, Tuhan akan menjaga keluar masukmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Saya berharap Bapak Ibu masih mencatat ya, Tuhan itu menjaganya keluar dan masuk sekarang sampai selama-lamanya. Jadi bagian mana yang tidak dijaga sama Tuhan? Pas kita lupa doa, apakah Tuhan tidak menjaga kita? Pas kita tidak datang ke gereja, apakah Tuhan tidak menjaga kita? Adakah bagian dari yang kita bisa lakukan untuk kita lepas dari perlindungan Tuhan? Itu yang mau saya ajak kita untuk renungkan bersama. Yang kedua, ayat yang kedua berikutnya, ayat 25 mengatakan, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Ini bagian kedua, saudara. Apa sih arti menyinari engkau dengan wajahnya? Apakah Tuhan itu wajahnya glow in the dark? Kayak kaos-kaos tertentu ya, kalau dimatiin lampunya, terus keluar cahayanya. Bagaimana seseorang bisa menyinarkan dengan wajah? Apa maksudnya itu? Saya mencoba cari artinya di beberapa terjemahan, dan dari bahasa aslinya kurang lebih artinya begini, saudara. Menyinari itu adalah sesuatu yang kita juga bisa lakukan, Bapak Ibu. Coba lihat ke kanan kirinya. Percaya enggak bahwa engkau bisa juga menyinari? Nah sekarang kalau enggak percaya, Bapak Ibu sekali lagi saya minta tolong, kasih senyuman yang paling baik ke kanan kirinya, bilang terima kasih sudah ada duduk di sebelah saya pagi hari ini. Dengan tulus ya. Ayo coba aku bilang, terima kasih sudah duduk di sebelah saya gitu ya. Nah Bapak Ibu, apa yang terjadi pada waktu Bapak Ibu melakukan itu? Saya melihat ada banyak senyuman yang
kelihatan di ruangan ini dan saya percaya juga yang menyaksikan juga akan tersenyum. Pada waktu seseorang tersenyum, Bapak Ibu perhatikan enggak apa yang terjadi dengan muka seseorang? Bersinar, betul sekali. Menunjukkan sesuatu yang senang. Bahkan saya percaya zaman pada waktu COVID kita harus pakai masker gitu ya saudara. Bagaimana seseorang tahu kalau kita tersenyum saudara? Kalau mulutnya ditutupin begitu. Kelihatan tetap saudara. Kelihatan dari apa? Dari wajahnya, dari matanya kelihatan saudara. Lebih bersinar, menunjukkan sinar. Paham ya? Jadi kata Tuhan menyinari engkau itu bukan sesuatu yang aneh. Tuhan menyinari engkau itu adalah tanda berkenan, sebuah approval dan sebuah sukacita. Benar enggak? Kalau kita lagi senang bersukacita, wajah kita ini istilahnya orang bersinar. Nah itulah pada waktu dia bilang Tuhan menyinari engkau. Artinya Tuhan melihat kita itu dengan perkenanan Tuhan, sukacita, tanda setuju. Itulah yang dimaksud saudara. Sebagaimana terang mengusir kegelapan, memberikan kejelasan dan pengharapan, begitulah juga sinar cahaya Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada waktu kita tahu apa yang Tuhan suka, itu memberikan kejelasan apa yang jadi kehendak Tuhan juga dalam kehidupan kita. Setuju enggak? Bapak Ibu seringkali enggak perlu dengar seseorang bilang sesuatu, tapi saudara bisa tahu kehendak orang terdekat Anda dengan lihat apa? Dengan lihat mukanya. Kalau dia tersenyum, dia senang, dia menunjukkan bersinar, saudara tahu bahwa yang kita lakukan berarti benar, berkenan. Tapi kalau wajahnya dia kemudian memalingkan muka, ini yang dipakai juga di dalam Alkitab, Tuhan menyembunyikan wajahnya. Maksudnya apa saudara? Tanda enggak senang, tanda enggak cocok, enggak ada approval dalam kehidupan kita. Jadi berkat Tuhan, di sini dikatakan Tuhan itu berkenan menyinari kita dengan wajahnya. Mazmur pasal 34 ayat 6 katakan begini. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri. Jadi firman Tuhan mengajak kita untuk menunjukkan, mengarahkan pandangan kita pada Tuhan dan muka kita berseri-seri. Kenapa bisa berseri-seri? Karena kita melihat wajah Tuhan yang berseri-seri. Bapak Ibu, kalau Anda melihat orang senyum sama Anda dengan tulus, kira-kira reaksi apa yang akan Anda tunjukkan juga lewat wajah Anda? Yang paling umum. Apa? Senyum. Kenapa saya banyak senyum? Karena saya mengharapkan Bapak Ibu juga senyum juga, saudara. Bisa ngerti ya? Apa yang saya lakukan, saudara bisa rasakan juga. Begitu juga pada waktu kita memandang Tuhan, kita akan melihat bahwa Tuhan itu senang dengan kita. Kalau kita selalu bertanya-tanya dalam kehidupan kita, Tuhan, hidupku tuh layak apa enggak ya? Tuhan, aku tuh menyenangkan Engkau apa enggak ya? Kalau kita enggak yakin, bagaimana muka kita ini bisa menunjukkan sebuah pede atau keyakinan dalam kita mengarungi kehidupan. Bisa ngikutin ya saudara ya. Jadi senyuman itu pun sebuah komunikasi, betul ya? Senyuman itu adalah sebuah komunikasi bahwa itu adalah tanda perkenanan. Lalu yang kedua adalah berkat Tuhan itu bersumber dari anugerahnya. Jadi dikatakan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kasih karunia bicara soal anugerah, kita belajar bahwa anugerah adalah sesuatu yang bukan karena perbuatan kita. Efesus 2 ayat 8 katakan seperti ini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah.
Jadi pada waktu dia menyinari kita dengan wajahnya, dia mau bilang, bukan karena apa yang kamu lakukan. Bukan karena jasa-jasamu, bukan karena pelayananmu. Pada waktu dia bilang, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, ingat Bapak Ibu, dia seperti itu bukan karena apa yang kita lakukan. Tapi karena apa yang dia lakukan, karena siapa dia, saudara. Itu bicara mengenai anugerah, saudara. Sesuatu yang tidak berasal dari perbuatan kita. Sudah dapat? Kita lanjut dulu ya, berikutnya, yang terakhir. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saya berpikir begini, bukankah Tuhan yang kita sembah, minggu lalu kita belajar Tuhan yang omnipotent, omniscience, dan omnipresence. Omnipotent itu maha kuasa, omniscience itu artinya maha tahu, dan apa yang terakhir tadi? Presence itu maha hadir. Nah kalau maha hadir, ngapain dia harus menghadapkan? Kalau dia itu bisa tahu semuanya, ngapain dia harus menghadapkan wajahnya? Kalau kita sebagai manusia, kalau kita tidak menghadapkan wajah kita, kadang-kadang saya nggak tahu apa yang terjadi di sini. Betul ya? Tapi Tuhan maha tahu. Kenapa dikatakan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera? Menghadapkan itu bicara mengenai perhatian, Bapak Ibu. Jadi percayalah pagi hari ini, waktu kita belajar berkat Tuhan pagi hari ini, Tuhan itu bukan cuma mengasihi semua manusia di muka bumi ini. Tapi Tuhan memberikan perhatian kepada setiap dari kita, nama demi nama. Tuhan memperhatikan Bayu. Tuhan memperhatikan Tante Sunyo. Memperhatikan Erik. Nama demi nama, dia tahu. Itu adalah bentuk perhatian. Perhatian dan kasih sayang bahwa kita tidak pernah sendiri. Bapak Ibu bisa ada di dalam keramaian seperti ini, tapi Anda bisa merasa sendirian. Betul enggak? Bapak Ibu bisa datang hadir ke sebuah event di mall, rame sekali. Tapi Anda bisa merasa sendirian. Karena apa? Karena tidak ada perhatian yang sedang tertuju kepada kita. Tapi pada waktu berkat yang diucapkan oleh Harun dikatakan kepada umat Israel, itu berarti Tuhan berkata, mataku tertuju padamu, aku menghadapkan wajahku padamu. Jadi bukan cuma berkat perlindungan kasih karunia, tapi dia juga berkata, perhatianku ada pada kita satu demi satu, saudara. Mazmur pasal yang ke-139 ayat 17 berkata, betapa banyak dan besar pikiranmu, jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir di laut. Saudara, ayat ini membicarakan mengenai apa yang Tuhan pikirkan mengenai kita. Dia berkata bahwa jumlah pikirannya itu lebih besar daripada pasir di laut. Nah, saya tidak tahu adakah Bapak Ibu yang sudah pernah iseng hitung jumlah pasir di laut? Sebanyak itulah pikiran dan perhatian Tuhan dalam kehidupan kita. Dia terus berpikir dan selalu memberikan perhatian di dalam kehidupan kita. Itu berkatnya, saudara. Apa lagi? Dan memberikan kita damai sejahtera. Damai sejahtera bicara mengenai keutuhan. Di dalam bahasa aslinya damai sejahtera memakai kata shalom, yang kita sering pakai, terutama Asyir, ya, dilatih berkata shalom, gitu ya. Shalom itu artinya apa? Shalom itu artinya wholeness, well-being, and harmony. Keutuhan
keadaan baik-baik saja dan semuanya di dalam harmoni yang baik. Itulah shalom. Jadi shalom itu berkat Tuhan ditutup dengan ini. Tuhan tidak mau cuman beberapa dari area hidup kita baik, tapi ada beberapa area yang enggak baik. Pada waktu kita bilang shalom, itu menyatakan bahwa Tuhan itu pengen semua, sama-sama katakan, semua area kehidupan kita itu baik-baik saja. Pertanyaan untuk kita renungkan, bagian mana dalam kehidupan kita yang tidak termasuk semua? Saya percaya jawabannya tidak ada. Berarti pikiran kita, perasaan kita penting buat Tuhan. Kehidupan kita, keluarga kita, keuangan kita, shalom itu menyatakan kehendak Tuhan bahwa Dia ingin semuanya utuh dalam kehidupan kita. Filipi 4 ayat 7 katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara dan hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi berkat Tuhan itu bicara sesuatu yang sangat utuh, yang sangat komplit. Saya berdoa Bapak Ibu tadi sudah mencatat dan diberkati oleh berkat yang tadi disampaikan dalam bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Karena this is the point, saya mau tanya untuk kita renungkan pagi hari ini. Ini bagian yang lebih penting menurut saya. Dari yang tadi Bapak Ibu sudah dengarkan dan catat, berkat-berkat Tuhan tadi apa saja? Memberkati, melindungi, menyinari dengan wajah, dan memberi kasih karunia. Terus apa lagi? Tuhan menghadapkan wajah dan memberi damai sejahtera. Ya, saya berharap Bapak Ibu catat. Pertanyaan saya, dari 3 kalimat itu, dari 3 ayat itu, gambaran apa, siapa Tuhan yang muncul dalam pikiran kita? Saya minta teman-teman tim Praise and Worship bisa mempersiapkan diri, bisa maju ke depan. Tolong tampilkan gambarnya. Kira-kira kalau Bapak Ibu tadi dengarkan 3 ayat tadi yang barusan, kira-kira pribadi semacam apa yang muncul dalam pikiran kita? Oh, itu gambarnya ada beberapa pilihan Bapak Ibu. Menurut saudara, Tuhan itu seperti apa kalau kita bisa gambarkan? Apakah Tuhan itu seperti profesor kita atau guru kita di sekolah? Apakah Tuhan itu seperti seorang jini? Kan dia melakukan semua tuh berkatnya tuh ya. Melindungi semua. Berarti apapun yang kita minta selalu dituruti. Apakah Tuhan seperti itu dari yang kita dengarkan? Apakah Tuhan itu seperti Bapak Presiden dan Wakil Presiden kita? Seperti pemerintahan otoritas yang ada dalam kehidupan kita? Seperti bos, gambar berikutnya, di dalam pekerjaan? Ataukah seperti seorang ayah dalam kehidupan kita? Menurut Bapak Ibu dari 3 ayat tadi, kira-kira termasuk yang mana? Nah, kenapa kok kita harus menjawab pertanyaan ini, saudara? Saya mau bilang gini, karena cara kita melihat Tuhan akan menentukan bagaimana kita berinteraksi dengan Dia. Saya ulangi pelan-pelan. Cara kita melihat Tuhan, persepsi kita tentang Tuhan, akan menentukan cara kita berinteraksi dengan Tuhan. Kalau kita menganggap Tuhan sebagai bos, berarti saya harus lakukan sesuatu supaya bos senang, supaya dia memberkati saya. Iya kan? Kalau kita memandang Tuhan itu sebagai guru, guru itu baik enggak, saudara? Baik loh. Guru itu menuntun kita, mengajar kita. Apakah Tuhan itu seperti guru kita yang kadang-kadang juga menilai kita, wah hari ini enggak lulus, nyatetnya enggak komplit gitu. Kalau dapat nilainya kurang. Apakah seorang guru, profesor? Apakah
Tuhan itu juga seperti otoritas pemerintahan dalam kehidupan kita. Dia memberikan perintah, betul? Berarti dia seperti pemerintah ya, punya otoritas. Tapi menurut saya bukan semua. Karena dari contoh-contoh yang tadi saya sampaikan, seorang profesor, seorang Gini, seorang otoritas pemerintahan, bos kita di tempat pekerjaan, tidak menunjukkan adanya hubungan emosional antara kita dengan Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu tadi catat, ya sudah catat, tulis ayat-ayatnya, poin-poinnya, coba nanti di rumah renungkan lagi. Dari yang diucapkan tadi, dia itu pribadi yang paling mirip seperti apa? Karena menurut saya, dia itu lebih cocok kita bayangkan sebagai seorang ayah yang mengasihi kita. Silakan ditampilkan lagi gambarnya. Coba Bapak Ibu lihat lagi gambarnya, coba renungkan. Caranya dia memberkati kita, caranya dia melindungi kita, menghadapkan wajahnya, menyinari kita dengan wajahnya. Itu kayak siapa ya? Saya berdoa setiap dari kita merenungkan ini dan melihat bahwa Tuhan itu seperti seorang ayah yang begitu baik dalam kehidupan kita. Saya mau baca ayat terakhirnya supaya kita semakin yakin ya konklusinya kita benar pagi hari ini. Bilangan 6 ayat 27, silakan. Bilangan 6 ayat 27 katakan, demikianlah harus mereka lakukan, meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel dan aku akan memberkati mereka. Saudara, siapa yang meletakkan nama, saudara? Apakah seorang guru akan meletakkan nama? Apakah seorang guru akan bangga terhadap apa yang kita kerjakan? Bulan ini kita merayakan kelulusannya Bayu, wisuda. Saya percaya ada banyak guru-guru yang bagus, profesor yang bagus. Saya mau tanya aja secara jujur. Kalau Bayu dapat pekerjaan yang sangat baik, punya karir yang baik, apakah itu akan mengangkat nama gurunya? Kemungkinan besar enggak, saudara. Siapa yang akan senang dan akan tersenyum, saudara? Yang akan tersenyum adalah Pak Pujo, saudara. Bukan gurunya. Kenapa? Bukan juga bosnya, saudara. Kenapa? Karena tidak ada keterikatan secara emosional. Walaupun seorang guru menuntun, walaupun seorang bos memberikan perintah menjaga, ya. Tetapi pada waktu kita baca meletakkan nama, itu hanya identik dengan seseorang yang punya hubungan. Amin. Saya berdoa setiap dari kita, berdoa untuk anak-anak kita berhasil. Amin. Saya selalu berdoa buat anak-anak saya supaya mereka berhasil. Kenapa? Karena ada nama saya di situ. Ada Elroy di situ. Kalau mereka berhasil, mereka akan bawa nama keluarga. Atau nama keluarga apapun dalam kehidupan kita. Masing-masing keluarga kita, betul? Kita akan sangat bangga, kita akan sangat emosional. Kenapa? Nah, itu anakku. Jadi saya berkepentingan untuk menjaga, melindungi dia, menyinari dia dengan wajahnya, dengan wajah saya, menghadapkan wajah. Itu adalah apa? Karena saya seorang ayah. Itulah yang Bapa di surga juga lakukan di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, sekali lagi saudara, bagaimana cara kita memandang dia menentukan bagaimana kita berinteraksi dengan dia. Saudara, kalau begitu ini akan memberi pemahaman lebih dalam akan bagaimana kita harusnya berdoa. Silakan tampilkan. Pray. Bagaimana kita harus berdoa? Saya berharap
bisa lihat kata-katanya, maaf agak kecil. Pray itu akronim yang saya bisa sampaikan, yang umum orang tahu adalah P-nya adalah praise, artinya untuk kita memuji. R-nya adalah repent. Repent itu artinya bertobat untuk setiap kesalahan yang kita lakukan. E atau A-nya adalah ask, meminta. Dan Y-nya adalah yield, artinya berserah, menyerah. Saudara, ini dinamika yang kalau kita belajar dia adalah Bapa, ini yang mestinya juga jadi dinamika di dalam kehidupan doa kita, saudara. Saudara, yang pertama praise, tidak mungkin kita benar-benar berdoa kalau kita enggak ketemu sama Tuhan dan kita tidak kagum sama Dia. Memuji kebesarannya, saudara. Jadi selalu bilang sama teman-teman tim Praise and Worship, apa yang kita lakukan tidak akan punya meaning apapun kalau tidak dari hati kita betul-betul kagum dan memuji Tuhan. Kita bisa menyanyi, kita bisa ada di ruangan ini, tapi kalau hati kita tidak benar-benar memuji, itu sudah satu komponen hilang dulu, saudara. Ya, karena ini semuanya tentang Tuhan. Yang kedua adalah repent. Pada saat orang menyadari kebesaran Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar. Respon yang pertama adalah berkata bahwa who am I? Siapa aku? Kalau Tuhan begitu hebat, begitu mengasihi aku, siapa aku? Dan itulah yang mestinya membawa kita dalam hati bertobat, saudara. Bertobat untuk apa? Bertobat untuk setiap dosa yang sudah kita lakukan, setiap hal yang mungkin kita abaikan, memberi kita kesadaran bahwa ada hal-hal yang aku harus adjust, recalibrate, kalibrasi ulang untuk mengikuti kehendaknya. Lalu bagian yang berikutnya adalah ask. Saya percaya kalau kita seorang anak ketemu ayah, secara natural kalau dia adalah sumber kita akan minta. Minta itu adalah bukti bahwa kita anak. Minta apa? Ya kebutuhan kita. Apa yang jadi keperluan kita. Tuhan bilang, give us this day our daily bread. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Minta, saudara. Walaupun Tuhan tahu dia ingin ada komunikasi untuk kita minta. Tapi yang terakhir, kita harus ingat pada waktu kita minta, kita juga jangan lupa untuk yield. Apa itu yield? Berserah. Sama-sama katakan berserah. Kalau dia Tuhan, berarti dia tahu apa yang kita minta ini akan baik atau enggak. Artinya kita juga punya kesiapan, Tuhan, aku minta ini. Tapi aku percaya Tuhan, kalaupun belum dituruti atau dirubah permintaannya, aku percaya yang Engkau lakukan itu lebih baik daripada yang aku minta. Praise, repent, ask, and yield. Saya berdoa setiap dari kita inilah memberikan gambaran kepada kita, the blessing of the Lord. Jadi pagi hari ini mari kita pertama yang ada 3 poin utama. Yang pertama kita belajar dari the blessing, bahwa kita harus percaya pada berkat Tuhan dan perlindungan Tuhan. Yang kedua adalah kita mencari hadirat-Nya dan mencari anugerah-Nya setiap hari. Sekali lagi, Tuhan itu bukan Tuhan yang hanya memberi berkat, tapi tidak punya hubungan sama kita. Ya, kalau dia adalah seorang ayah, dia memberkati dengan tujuan apa? Supaya kita dekat, supaya kita punya hubungan yang menyenangkan. Dan yang ketiga, rest in His peace, tenang di dalam damai-Nya, dan menunjukkan itu di dalam kehidupan kita kepada orang lain. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini,
Kami percaya Tuhan bahwa Engkau mau untuk memberkati setiap kami. Dari berkat Tuhan yang kami pelajari pagi hari ini, kami melihat karakter dan sisi Tuhan yang konsisten bahkan dari sejak perjanjian lama Tuhan. Bahwa Engkau adalah Tuhan yang memberkati, tapi Engkau juga Tuhan yang ingin sangat dekat dengan kami. Bukan hanya memberikan berkat, tapi Engkau juga ingin untuk berjalan bersama dengan kami Tuhan. Memberikan perhatian kepada kami Tuhan. Menyinari kami Tuhan dengan wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah pewahyuan firman-Mu, kebenaran-Mu, boleh mengubahkan cara pandang kami terhadap Engkau Tuhan. Supaya bagaimana kami berinteraksi Tuhan, itu juga akan berubah Tuhan oleh kebenaran dan pewahyuan yang kami terima pada pagi hari ini Tuhan. Kami terima berkat-Mu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.